Pegunungan Beers, tepat di atas lautan api yang menyelimuti ngarai hukuman ilahi. Usai kepergian Balmer, sang paragon api, 7 paragon yang tersisa dan Linley masih melayang tenang di angkasa. Informasi dari Balmer membuat mereka semua larut dalam pikiran masing-masing. Pesan Brody menyebutkan kalau berlian duri merah itu masih berada di alam Okerlund, gumam Linley sambil mengerutkan kening. Setelah dikepung oleh begitu banyak ahli dari alam infernal, Brody pasti sudah sadar seberapa pentingnya berlian duri merah tersebut. Mungkin dia memang sudah memutuskan untuk menyerahkan berlian duri merah itu demi hidup tenang. Sebelum dikepung oleh para ahli sebanyak itu, Brody mungkin belum menyadari betapa berbahayanya menyimpan berlian duri merah tersebut. Namun, setelah kejadian itu dan kehilangan satu klon ilahi, Brody pastinya mulai bimbang apakah ia harus terus menyimpan benda itu. Walaupun kekuatannya melonjak tajam saat memegangnya, berlian duri merah itu juga memancing kedatangan ahli tak terhitung jumlahnya untuk memburunya. Kalian semua sudah mendengar pesannya. Bagaimana menurut kalian? Apa berlian duri merah itu masih ada di alam Okerlund? Paragon Cahaya, Clementine, bertanya sambil tersenyum. Kalau Brody cuma memancing kita dan serakah ingin menyimpan jimat dewa tertinggi itu untuk dirinya sendiri, dia sama saja cari mati. Paragon bumi bertubuh setinggi 4 meter itu mendengus dingin. Kalau kita yakin berlian duri merah itu tidak ada di sini, kita mending pergi saja dari alam ini, sahut paragon angin, Bayer. Ia melirik orang-orang di sekitarnya. Aku sendiri akan tetap tinggal di alam ini. Semuanya, aku tidak akan menemani kalian lagi. Aku pamit dulu. Embusan angin berdesir, dan Bayer pun lenyap dari pandangan. Di alam material, kecepatan gerak seorang paragon nyaris menyamai kecepatan dewa utama di alam tinggi. Aku juga tidak akan berlama-lama di sini. Clementine ikut menghilang, berubah menjadi seberkas cahaya. Satu persatu para dewa tingkat tinggi paragon itu pergi, hanya menyisakan Linley dan Dunnington. Linley, kau mau pergi dari alam Okerlund atau tidak? Tanya Dunnington. Tidak perlu buru-buru. Bisa jadi berlian duri merah itu memang masih di alam Okerlund. Kening Linley sedikit berkerut, tetapi kemudian ia terkekeh. Dunnington, mari kita berlomba siapa yang bisa mendapatkan berlian duri merah itu. Kita berpisah di sini. Bawahanmu tidak sebanyak bawahanku. Kalau ada yang akan mendapatkannya, itu pasti aku. Dunnington pun tertawa. Setelah itu, Linley dan Dunnington melesat ke arah yang berbeda, berubah menjadi 2 bayangan buram. Awalnya, setelah menggeledah seluruh alam Okerlund, Linley merasa ada kemungkinan 90% berlian duri merah itu sudah dibawa keluar dari alam Okerlund. Alam ini rasanya hanya menjadi tempat singgah bagi Brody. Sisa kemungkinan 10% itu murni karena Linley belum rela pergi begitu saja. Namun, setelah mendengar pesan tadi, jalan pikiran Linley berubah. Jika menilik ucapan Brody, berlian duri merah itu sangat mungkin ditinggalkan di alam Okerlund, wilayah timur alam Okerlund, Kekaisaran Mulan, di dalam sebuah kediaman di puncak gunung Liangya. Bos, menurutmu trik macam apa yang dipakai Brody? Tanya Bebe. Berlian duri merah itu harta yang luar biasa berharga. Wajar saja dia tidak ingin membiarkan kita mendapatkannya dengan mudah, jawab Linley sambil mengernyit. Tapi aku sudah menyisir seluruh alam Okerlund sampai bersih. Tidak ada berlian duri merah sama sekali. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan. Ini adalah kemungkinan yang paling membuat Linley frustrasi. Indra ilahiku bisa dengan mudah memindai langit dan bumi, tapi sangat sulit untuk memeriksa bagian dalam tubuh seseorang. Jadi, berlian duri merah itu kemungkinan disembunyikan di dalam tubuh suatu makhluk hidup. Menyusupkan indra ilahi jauh ke dalam tubuh makhluk hidup yang memiliki roh adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Contohnya, artefak ilahi. Artefak ilahi memiliki wujud rohnya tersendiri. Bahkan, Linley mustahil bisa menyusupkan energi spiritualnya ke dalam sebuah artefak ilahi untuk mencari sesuatu di dalamnya. Contoh lain, senjata percikan ilahi milik Bebe. Ia menyembunyikan cincin interspasial di dalam senjatanya, dan bahkan dewa utama pun tidak akan mampu menembusnya untuk menemukan cincin tersebut. Namun, tentu saja nyaris mustahil menyembunyikan cincin di dalam artefak ilahi. Pasalnya, dalam proses penempaan dan pemurnian artefak ilahi, cincin interspasial manapun pasti sudah hancur lebur sejak awal. Hanya orang seperti Bebe yang sepenuhnya mengandalkan kehendaknya sendiri dalam menciptakan senjata percikan ilahi yang mampu menyembunyikan cincin interspasial di dalamnya dengan aman. Selain artefak ilahi, makhluk hidup lain juga memiliki jiwa.
Setiap makhluk hidup memiliki jiwa yang akan menolak masuknya energi spiritual asing. Karena ada jiwa yang kuat dan ada yang lemah, daya tahannya pun berbeda-beda. Beberapa makhluk hidup terlalu kuat sehingga tidak bisa ditembus sama sekali. Contohnya, Linley. Para paragon mungkin bisa bertukar pikiran dengan Linley melalui indera ilahi, tetapi mereka pasti tidak akan bisa memasukkan indera ilahi mereka ke dalam tubuh Linley dan menyelidiki rahasia di dalamnya. Namun, untuk orang-orang yang lebih lemah seperti manusia biasa, jika seorang dewa ingin memeriksa manusia biasa, ia cukup memusatkan energi spiritualnya sedikit saja untuk bisa menembus masuk ke tubuh manusia tersebut. Meski begitu, tindakan ini tetap membutuhkan konsentrasi penuh. Ia tidak boleh menggunakan terlalu banyak energi spiritual, karena jika berlebihan, jiwa manusia yang rapuh itu bisa hancur berantakan. Namun, jika energi spiritualnya terlalu lemah, indera itu mungkin tidak bisa masuk sama sekali. Karena itulah, menyelidiki isi tubuh seseorang adalah perkara sulit. Apalagi mencari-cari di dalam jiwa seseorang, itu jauh lebih sulit. Saat Delia koma dulu, Linley sama sekali tidak berani memasukkan energi spiritualnya ke dalam tubuh Delia untuk memeriksanya. Ia takut jika ia lengah sedikit saja, ia malah akan menghancurkan jiwa istrinya itu. Alam Okerlund terlalu luas. Aku yakin Brody sengaja memilih alam ini karena tahu penduduknya sangat padat, ucap Linley. Bagiku sekalipun, memeriksa tubuh manusia sudah cukup sulit, sampai aku tidak bisa memindai ribuan orang sekaligus. Aku harus sangat berhati-hati dan teliti. Paling banter, aku mungkin hanya bisa memeriksa 1.000 orang dalam satu waktu. Hal ini tidak ada hubungannya dengan seberapa kuat energi spiritual seseorang. Yang menjadi penentu adalah kemampuan untuk membagi fokus dengan teliti, karena setiap pemeriksaan menuntut kehati-hatian tingkat tinggi. Energi spiritual yang disalurkan tidak boleh terlalu kuat, tapi juga tidak boleh terlalu lemah. Alam Okerlund, walaupun populasinya jauh lebih kecil dari alam infernal, jumlah penduduknya masih hampir mencapai 8 kuadriliun jiwa, gumam Linley. Angka itu benar-benar terlalu besar. Apa boleh buat? Dua benua utama di alam Okerlund masing-masing memiliki keliling lebih dari 100 juta kilometer. Sebagai perbandingan, keliling benua Yulan hanya berkisar antara 20 hingga 30 ribu kilometer. Selisih luas keduanya mencapai hampir 100 juta kali lipat. Benua Yulan saja dihuni miliaran penduduk, jadi sangat masuk akal jika alam Okerlund memiliki populasi menembus 8 kuadriliun jiwa. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan alam infernal, jumlah itu tidak lebih dari sekedar selisih angka kecil yang tak berarti. Bukan cuma manusia, ada juga berbagai macam binatang sihir di darat, di udara, maupun di dasar laut. Berlian duri merah itu bisa saja disimpan di dalam tubuh mereka. Linley merasa pasrah. Jika ia harus menyelidiki lebih jauh, ini jelas akan menjadi pekerjaan yang melelahkan. Meski begitu, ia tetap bisa memproses pencarian dengan cepat kalau ia mau. Caranya adalah dengan mengabaikan kemampuan manusia dan binatang sihir dalam menahan kekuatannya, lalu meledakkan indera ilahinya yang luar biasa itu tanpa pandang bulu. Akibatnya, banyak manusia dan binatang sihir berjiwa lemah pasti akan tewas. Tentu pencariannya akan jauh lebih cepat jika ia tidak perlu mempedulikan nyawa target yang diperiksa. Namun, korban jiwa yang berjatuhan akan mencapai jumlah yang tidak masuk akal. Membantai 8 kuadriliun manusia sekaligus, binatang sihir dalam jumlah yang sama mengerikannya hanya demi menemukan berlian duri merah dengan cepat, mengubah seluruh alam ini menjadi tempat pemakaman massal. Linley bergidik ngeri hanya dengan membayangkannya. Jangankan memakai metode semacam itu, jika ada orang lain yang berani melakukannya, Linley pasti akan menghentikannya. Bos, proses penempaan artefak ilahi melibatkan segala macam pukulan dan pemurnian. Kalau ada cincin interspasial di dalamnya, cincin itu pasti hancur. Jadi, kemungkinan berlian duri merah disembunyikan di dalam artefak ilahi itu sangat kecil, sahut Bebe. Di seluruh alam semesta, hanya ada 2 orang yang bisa melakukan apa yang Bebe lakukan. Linley mengangguk. Satu-satunya pilihan kita adalah mulai memeriksa tubuh para manusia dan beastmen. Bajingan. Pintar sekali Brody memilih alam. Kalau dia mendarat di alam kecil yang populasinya rendah seperti alam Yulan, pencariannya pasti jauh lebih mudah. Tapi si brengsek itu malah sengaja memilih alam Okerlund ini. Bebe mendengus gusar. Jangan terbawa emosi. 8 kelompok lainnya sudah mulai menyisir tubuh berbagai makhluk hidup di sini. Linley tertawa tenang. Adapun bagi dirinya sendiri, ia malas repot-repot ikut mencari. Indra ilahi, Linley sudah cukup kuat untuk menjangkau seluruh penjuru alam ini. Begitu berlian duri merah itu ditemukan,
Linley akan langsung mengetahuinya saat itu juga. Sekarang aku cuma kurang 1 jimat lagi. Linley menunduk, menatap lekat-lekat cincin interspasial di tangannya. Ia menyusupkan indera ilahinya ke dalam sana dan dengan mudah menemukan mahkota pentametal. Mahkota itu dihiasi dengan 9 mutiara jiwa dan kini hanya menyisakan ruang kosong di bagian tengah untuk berlian duri merah. Karena sekarang Linley dan Bebe sudah berada di alam Okerlund, mereka tidak perlu lagi mencemaskan gangguan dari para dewa utama. Oleh sebab itu, Bebe telah menyerahkan cincin interspasial yang menyimpan 2 jimat tersebut kepada Linley. "Bebe, ikut aku sebentar." Linley tiba-tiba bangkit berdiri. "Mau kemana, bos?" Bebe terperanjat. "Aku perhatikan Clementine tidak hanya memerintahkan bawahan dewa, tingkat tingginya untuk memindai tubuh setiap makhluk hidup. Dia sendiri ternyata sudah memimpin pasukannya menuju markas besar kuil cahaya. Kelihatannya dia ingin meminjam kekuatan organisasi manusia untuk melacak berlian duri merah." Senyum tipis terukir di wajah Linley. Ini memang metode yang sangat cerdik. Sewaktu Brody baru tiba di alam Okerlund, ia mungkin sering mengeluarkan berlian duri merah itu. Dengan demikian, pasti ada beberapa manusia biasa yang pernah melihatnya. Jadi masuk akal jika mereka bisa melacak jejak berlian tersebut dengan mengandalkan kekuatan duniawi. Dia mendekati kuil cahaya. "Kalau begitu, aku akan mengincar serikat pembunuh bayaran." Indra ilahi Linley meliputi seluruh penjuru alam Okerlund. Tentu saja, ia dapat membongkar berbagai rahasia yang tersembunyi di alam tersebut dengan mudah. Benua Fogdeep di alam Okerlund ini luar biasa luas. Saking besarnya wilayah benua ini, mustahil ada satu kekaisaran pun yang mampu bangkit dan menyatukannya. Benua Fogdeep menaungi lebih dari 100 kekaisaran, sementara jumlah kadipatennya sama banyaknya dengan bulu sapi. Kendati demikian, ada beberapa organisasi khusus yang bergerak di bawah tanah dengan kekuatan melampaui kekaisaran manapun. Contohnya adalah Serikat Pembunuh Bayaran nomor 1 di benua Fogdeep, Blood Knife. Menurut desas-desus, ahli nomor 1 yang melindungi serikat ini telah mencapai tingkat dewa. Selain itu, mereka juga menaungi ratusan ahli tingkat saint. Blood Knife tidak memiliki satu markas besar. Pangkalan-pangkalan mereka terbagi menjadi divisi kelas 3, kelas 2, kelas 1, dan kelas khusus. Karena benua Fogdeep dan benua Bisgod sangat luas, Blood Knife mendirikan total 8 pangkalan kelas khusus, di mana 2 diantaranya berlokasi di benua Bisgod. Markas kelas khusus Blood Knife di pegunungan Mengya. Instruksikan ke setiap pangkalan dengan menggunakan sketsa ini. Siapapun yang bisa memberikan informasi apapun terkait berlian duri merah akan langsung dipromosikan menjadi anggota inti. Mereka juga akan dihadiahi seekor binatang sihir tingkat saint yang sudah dijinakkan berikut kontrak pengikat jiwa. Demikianlah perintah yang dijatuhkan oleh ahli nomor 1 Blood Knife yang telah menembus tingkat dewa. Pria itu dikenal dengan julukan Tetua Bayangan. Misi ini diklarifikasikan sebagai misi tingkat darah. Sudah lebih dari 100 tahun sejak misi tingkat darat terakhir kali dikeluarkan. Begitu perintah itu turun, pesannya langsung menyebar ke berbagai pangkalan, dan mereka semua serta-merta dibuat gempar. Mereka mengerahkan seluruh pasukan, mata-mata dari luar, hingga preman jalanan untuk memburu kabar tentang berlian duri merah tersebut. Meski begitu, para anggota Blood Knife sebenarnya juga kebingungan. Untuk apa? Tetua Bayangan setengah mati menginginkan berlian duri merah itu, bahkan sampai rela menawarkan binatang sihir tingkat saint sebagai imbalan. Di suatu tempat di pegunungan Mengya, di dalam sebuah kediaman yang sepi dan terpencil, seorang pria tua dengan rambut dan alis berwarna merah darah membungkuk penuh hormat. "Lord Baruch, mengenai masalah berlian duri merah itu, saya sudah memberitahu seluruh markas di benua Fogdeep. Selama berlian duri merah itu pernah menampakkan wujudnya, organisasi kami pasti akan menemukannya untuk Anda. Sayangnya, organisasi kami tidak memiliki pengaruh sebesar itu di benua Bisgod," lanjut pria tua berambut merah itu dengan nada penuh sesal. "Apa yang kau lakukan sudah cukup bagus," sahut Linley sambil tersenyum dan mengangguk. "Ini ada 11 percikan ilahi dewa tingkat menengah, masing-masing mewakili 7 hukum dan 4 ketentuan. Anggap saja ini imbalan untukmu." Linley mengibaskan tangannya, dan 11 percikan ilahi dewa tingkat menengah pun melayang keluar. Mata pria tua berambut merah itu langsung berbinar merah menyala. Percikan ilahi dewa tingkat menengah. Bagi seorang dewa tingkat rendah seperti dirinya, benda ini adalah harta karun yang tak ternilai harganya. Biar ku ingatkan, begitu kau menyatukan dirimu dengan percikan ilahi ini,
Kau akan sangat kesulitan menembus batas kekuatanmu sendiri di masa depan, ucap Linley dengan tenang. Saya rela menerimanya, jawab pria tua berambut merah itu tergesa-gesa. Setelah naik menjadi seorang dewa tingkat menengah, posisinya akan setara dengan dua ahli terkuat dari Kekaisaran Okerlund pada masa lalu. Kalau kau berhasil menemukan petunjuk tentang berlian duri merah itu, aku akan memberimu percikan ilahi dewa tingkat tinggi. Cukup, kau boleh pergi sekarang, pungkas Linley. Baik, Lord Baruk, pria tua berambut merah itu begitu bersemangat hingga matanya berbinar cerah. Ia tak berani mengganggu Linley lebih lama lagi dan langsung undur diri saat itu juga. Melihat pria tua berambut merah itu pergi, Bebe mencibir. Kakek tua itu sudah terlalu lama berdiam di alam material, sampai-sampai wawasannya sesempit itu. Bodoh sekali. Dia benar-benar menawarkan diri untuk memadukan percikan ilahi. Hahaha, dia tidak bodoh, dia justru cerdik. Linley tertawa. Alam Okerlund dengan populasinya yang sangat besar telah melahirkan cukup banyak dewa. Kemungkinan besar penduduk di sini punya pemahaman tersendiri mengenai alam infernal, alam kematian, alam celestial, maupun alam lainnya. Kecuali mereka bisa mencapai tingkat iblis bintang 6 atau 7, pergi ke alam infernal sama saja dengan mencari penderitaan. Di alam Okerlund ini, kakek tua itu adalah ahli tertinggi. Dia bisa menikmati hidup dan bersantai. Untuk apa dia pergi ke alam tinggi? Bebe tertegun sejenak, lalu mengangguk. Benar juga. Oh iya, bos. Apa kau sudah memberitahu kakek Beirut soal alam Okerlund ini? Hahaha, tentu saja sudah, jawab Linley. Klon kakekmu di benua Yulan sekarang tinggal di Kastil Dragonblood bersama klon ilahiku. Aku sudah menceritakan semuanya padanya. Lord Beirut juga sudah mengerahkan koneksinya dan menyelidiki berbagai lokasi di alam kehidupan untuk melacak kabar tentang berlian duri merah itu. Bebe mengangguk. Kita memang harus waspada. Berlian duri merah, Linley sangat mendambakannya sampai terbawa mimpi. Meski kemungkinan besar berlian duri merah itu ada di alam Okerlund, mereka tidak bisa menutup mata dari kemungkinan bahwa benda itu telah dibawa Brody ke alam lain. Oleh karena itu, Linley harus mengandalkan bantuan Beirut. Beirut punya cukup banyak kenalan. Tidak terlalu sulit baginya untuk menaruh perhatian pada informasi semacam ini. Kendati demikian, belakangan ini Beirut belum menemukan petunjuk apapun mengenai berlian duri merah. Benua Fogdeep, benua Beast God. Para penghuni di kedua benua ini tetap menjalani kehidupan normal mereka. Fenomena turunnya para dewa tidak banyak mengubah keadaan. Berbagai dewa tingkat tinggi Paragon dan 10.000 dewa tingkat tinggi itu mulai memeriksa manusia, peri, kurcaci, beastmen, dan ras lainnya. Namun, mereka melakukannya dengan hati-hati dan tidak menyakiti makhluk-makhluk tersebut. Sementara Linley, ia terus mengawasi seluruh penjuru alam tanpa henti. Kapanpun para dewa tingkat tinggi dan paragon itu bertindak sedikit mencurigakan, Linley akan langsung memusatkan perhatiannya. Mengingat energi spiritual Linley jauh melampaui dewa yang menggunakan kekuatan dewa utama, pengawasannya ini sama sekali tidak disadari oleh para paragon. Waktu terus bergulir di tengah proses pencarian ini. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Gunung Liangya. Lord Baruk, pria tua berambut merah itu datang lagi. Linley dan Bebe serentak menoleh. Lord Baruk, saya kembali mendapat informasi soal berlian duri merah, ucap pria tua itu. Oh? Bebe hanya tertawa sinis. Selama 2 bulan terakhir, kau sudah membawa puluhan laporan dan bahkan menemukan 10 berlian duri merah. Dalam 2 bulan terakhir, Serikat Blood Knife memang telah menemukan lebih dari 10 berlian duri merah. Namun, Linley telah memastikan melalui indera ilahinya bahwa benda-benda itu palsu, sehingga ia langsung menolaknya bahkan sebelum sempat diantarkan kepadanya. Soal itu, saya tidak mampu memverifikasi keaslian barang-barang tersebut. Pria tua berambut merah itu tertawa canggung, lalu buru-buru menambahkan. Tapi kali ini, kabarnya cukup meyakinkan. Bicaralah, perintah Linley. Baik, Lord, pria tua itu buru-buru memaparkan. Sekitar 30 tahun lalu, seorang penyihir yang sedang berlatih dan bertualang di perbatasan hutan Fogdeep melihat 2 ahli terbang melintas di udara. Mereka tampak seperti sepasang suami istri. Si wanita mengenakan kalung panjang, dan di kalung itu ada berlian duri merah yang terpasang. Mata Linley dan Bebe seketika berbinar terang. 30 tahun lalu, sepasang suami istri terbang melintas? Lalu bagaimana dengan pasangan itu? Tanya Linley. Penyihir yang sedang bertualang itu hanya melihat mereka berhenti sejenak di udara untuk mendiskusikan sesuatu. Lalu mereka terbang lebih dalam menuju hutan Fogdeep.
Selebihnya si penyihir tidak tahu. Pria tua berambut merah itu menggeleng. Kau boleh pergi sekarang, pungkas Linley. Baik, pria tua berambut merah itu undur diri dengan hormat. Kening Linley dan Bebe mulai berkerut. Bos, situasinya buruk, ucap Bebe. Cukup buruk. Brody dan istrinya masuk jauh ke dalam hutan Fog Deep. Jelas sekali mereka terbang menuju susunan teleportasi. Kemungkinan besar mereka menggunakannya untuk meninggalkan alam Okerlund. Linley mulai cemas. Kalau Brody dan istrinya benar-benar membawa kabur berlian duri merah itu dari sini, urusannya bakal rumit. Mencari mereka sama halnya dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Meski menurut informasi dari pengawas alam, pasangan itu pergi ke alam kehidupan. Seberapa luaskah alam kehidupan itu? Lagi pula, mungkin saja mereka tidak pergi ke alam kehidupan dan malah pergi ke alam lain. Bagaimana cara mencari mereka? Tapi ada kemungkinan lain, gumam Bebe. Mereka terbang jauh ke dalam hutan Fog Deep. Selain kabur membawa berlian duri merah, kemungkinan lainnya adalah mereka menyembunyikan berlian duri merah itu di dalam tubuh makhluk hidup di hutan Fog Deep. Mata Linley membelalak. Kemungkinan itu memang ada. Linley tak ayal merasa sangat gembira, tetapi ia kemudian menghela napas. Hutan Fog Deep luar biasa luas, dan jumlah binatang sihir serta ras purba yang mendiaminya sangat banyak. Mencari di sana juga bukan perkara mudah. Kuil cahaya. Dewi Cahaya itu malah repot-repot mencari Clementine. Apa jangan-jangan terjadi sesuatu? Linley selalu mengaktifkan indera ilahinya untuk memantau seluruh penjuru alam Okerlund. Jadi wajar jika hal ini tidak luput dari pengawasannya. Di benua Fog Deep terdapat sebuah danau bercahaya yang kelilingnya lebih dari 1 juta kilometer. Di tengah danau itu ada sebuah pulau kecil yang kelilingnya hampir 10 kilometer. Pulau ini dikenal sebagai Pulau Cahaya atau Pulau Suci. Ini adalah markas besar organisasi keagamaan nomor 1 di benua Fog Deep, Kuil Dewi Cahaya. Di tengah-tengah Pulau Suci berdirilah Kuil Cahaya. Kuil Cahaya terbagi menjadi 9 lantai atas dan 9 lantai bawah tanah. Sejak Paragon Cahaya, Clementine memimpin pasukannya turun ke tempat ini, ia memberi Dewi Cahaya sedikit pelajaran. Dewi Cahaya yang ketakutan itu pun langsung mempersilakan Clementine tinggal di lantai 9 atas. Sementara Dewi Cahaya sendiri menetap di lantai 6. Lantai 6 bawah tanah. Seorang wanita bertelanjang kaki dengan rambut dan mata keperakan yang mengenakan jubah sederhana tampak mengerutkan kening. Sosok ini adalah Dewi Cahaya, pujaan tak terhitung banyaknya orang di benua Fog Deep. Lord Clementine tengah mencari informasi mengenai berlian duri merah. Kalau begitu, haruskah aku... Usai bimbang sejenak, matanya menyiratkan tekad. Ia bergegas meninggalkan kediamannya dan menuju ke puncak Kuil Cahaya. Biarkan dia masuk. Di lantai teratas Kuil Cahaya yang sangat luas, Clementine duduk membisu di singgasananya dengan mata terpejam. Indra ilahinya terus-menerus memindai ke segala arah, meski cakupannya jelas tidak sebanding dengan Linley. Biasanya, dengan mengandalkan energi spiritualnya, ia hanya mampu memindai benua Fog Deep dengan susah payah. Paragon sekalipun tidak akan sudi membuang-buang kekuatan dewa utama secara terus-menerus. Jika ia melakukannya, dalam sebulan saja ia pasti sudah menguras kekuatan dewa utama dalam jumlah besar. Lord, Dewi Cahaya melangkah masuk dengan kaki telanjang. Ada apa? Clementine membuka matanya. Tatapan Clementine membuat Dewi Cahaya merasa bagaikan perahu mungil di tengah badai ganas yang siap karam kapan saja. Sambil gemetar, Dewi Cahaya berucap dengan penuh hormat. Lord, Anda sedang mencari berlian duri merah. Saya teringat seorang teman pernah memberitahu saya bahwa ketika banyak dewa datang mencari harta karun, saya harus menyerahkan benda ini kepada salah satu dari mereka. Dia bilang ini hadiah untuk saya. Teman saya itu bernama Brody. Sambil bicara, ia mengeluarkan sebuah kotak merah kecil. Detik itu juga, seberkas cahaya ilahi berkilat di mata Clementine. Ia langsung menyebarkan indera ilahinya, bermaksud menyelimuti area sekitarnya untuk melarang paragon lain menggunakan indera ilahi mereka untuk memindai kotak tersebut. Tapi terlambat. 4 indera ilahi seketika menyapu kotak tersebut. Hahaha, Clementine, kami harus berterima kasih padamu. Sebuah suara menggema di benak Clementine. Raut wajah Clementine berubah muram. Ia pun ikut menyapu kotak itu dengan indera ilahinya. Lalu sedetik kemudian, dengan bunyi gemuruh, kotak itu hancur menjadi debu. Kotak di tangan Dewi Cahaya telah hancur lebur, membuat wanita itu sangat ketakutan. Kerjamu bagus, sekarang pergilah. Clementine mendengus dingin. Baik, Lord. Dewi Cahaya pun bergegas pergi. 9 paragon, 5 di benua Fog Deep, 4 di benua Bisgoth.
Hanya 3 paragon yang seharusnya mengetahui rahasia itu. Kenapa Linley tidak menyiagakan indera ilahinya setiap saat? Clementine mengerutkan dahi. Sebenarnya ada 4 indera ilahi yang menyapu kotak itu, tetapi Clementine hanya mendeteksi 3. Sedangkan indera ilahi Linley, Clementine sama sekali tak mampu melacaknya. Bawahan Linley cuma segelintir dan dia tidak peduli untuk selalu memindai sekitarnya. Terus, dia masih berharap bisa mendapatkan jimat dewa tertinggi itu? Clementine tertawa dingin. 5 dari 9 ahli mengetahui rahasia kotak itu, dan Linley tentu saja salah satunya. Ternyata ada selembar kertas di dalam kotak itu. Kertas itu hanya bertuliskan satu kata, kota Lionheart. Linley sangat kebingungan. Ia tak meragukan kebenaran informasi itu, karena kertas tersebut sangat lazim dijumpai di alam infernal. Kertas semacam itu mampu bertahan selama ribuan tahun. Mustahil bagi alam material manapun untuk memproduksi kertas seperti itu. Terlebih lagi, Dewi Cahaya tak akan punya nyali untuk berbohong dengan sengaja. Cuma satu kata. Apa mungkin Brody mau bilang berlian duri merah itu ada di kota Lionheart? Linley membatin. Katakan padaku, tempat macam apa kota Lionheart itu? Linley langsung menghubungi tetua bayangan dari organisasi Blood Knife melalui indera ilahinya. Tetua bayangan seketika membalas dengan hormat. Lord Baruch, kota Lionheart adalah kota yang sangat terkenal di benua Beast God. Itu adalah ibu kota kekaisaran Snow Lion. Indra ilahi, Linley memindai seluruh penjuru alam. Ia langsung menyadari bahwa di benua Beast God terdapat sebuah kota yang sangat mewah dan megah, dengan 2 huruf raksasa terpasang di gerbang kotanya. Lionheart. Bos, ada apa? Tanya Bebe. Bebe, ayo kita pergi ke benua Beast God. Linley tersenyum tipis, lalu pusaran kekuatan ilahi elemen angin menyelimuti Bebe. Keduanya berubah menjadi bayangan hijau samar, lalu sekejap menghilang di cakrawala. Bukan hanya Linley yang bergegas ke benua Beast God. 4 paragon lain dari benua Fog Deep juga ikut bergegas ke sana. Paragon terbang dengan kecepatan luar biasa. Mereka segera melesat keluar dari benua Fog Deep, melintasi lautan yang membentang di antara 2 benua tersebut, dan tiba di benua Beast God. Dari segi kecepatan, meskipun tanpa menggunakan kekuatan ilahi terpadunya, Linley mendarat di benua Beast God nyaris berbarengan dengan Clementine dan rombongannya. Kedatangan 4 paragon bersama Linley dan Bebe ke benua Beast God seketika menarik perhatian 4 paragon yang mendiami benua tersebut. Mereka berlima terbang kemari dan menuju titik yang sama. Jangan-jangan mereka sudah tahu sesuatu tentang berlian duri merah itu? Orang waras manapun pasti bisa menebak bahwa ada sesuatu yang penting sedang terjadi. Mereka sama sekali tak membuang waktu. Keempat paragon dari benua Beast God itu seketika melesat menuju titik kumpul kelima paragon yang baru saja memasuki wilayah benua tersebut. Clementine, kau mau kemana? Paragon Air, seorang pria parubaya berambut biru acak-acakan, tertawa sambil membuntuti Clementine. Meskipun mereka bisa menebak tujuan Linley, Clementine, dan 3 lainnya dari lintasan terbang mereka, mereka masih belum yakin. Maka wajar jika 4 paragon yang tinggal di benua Beast God ini memilih untuk membuntuti 5 paragon lainnya. Clementine malas meladeni mereka. Ia mendadak menambah kecepatannya dan mulai melesat sedikit lebih cepat ketimbang paragon Air. Semuanya, kalian pasti menuju kota Lionheart, kan? Bayer adalah orang pertama yang menjejakkan kaki di kota Lionheart. Ia memang selama ini berada di benua Beast God dan menetap cukup dekat dengan kota Lionheart. Saat mengamati arah terbang kelompok Linley dari kejauhan, ia pun lekas mengenali kemana tujuan mereka. Seberkas cahaya meluncur ke arah kota Lionheart, lalu menjelma menjadi sesosok manusia. Itu Clementine. Sebuah bayangan kabur berwarna hijau melayang turun dari langit dan menampakkan 2 sosok, Linley dan Bebe. Dari mana Linley tahu tempat ini? Apa Dunnington yang memberitahunya? Clementine menatap Linley dengan bingung. Ia sama sekali tak sadar kalau Linley telah memindai area tersebut dengan indera ilahinya tadi. Begitu tiba, Linley langsung memindai seantero kota Lionheart, tapi tak ada hal istimewa yang tertangkap inderanya. Bebe, ayo kita masuk, ucap Linley. Tanpa mempedulikan paragon lainnya, Linley dan Bebe melenggang masuk ke dalam kota Lionheart. Kota Lionheart. Di Taman Istana Kekaisaran, Linley duduk bersila tanpa suara dalam posisi meditasi di hamparan padang rumput yang hijau dan rata. Bebe duduk di sebelahnya. Linley dan Bebe sama-sama memiliki domain dewa, sehingga mereka bisa dengan mudah menghalau berkas cahaya di sekitar mereka.
Hal ini membuat para pelayan dan dayang di taman istana sama sekali tidak bisa melihat mereka berdua. Mereka sudah menghabiskan 1 hari penuh di kota Lionheart, dan sepanjang hari itu pula, indera ilahi Linley terus-menerus memindai dengan kekuatan penuh. Linley membuka matanya. "Bos, apa sudah ketemu?" tanya Bebe tak sabar. Linley menggeleng pelan, lalu berkata, "Seluruh populasi di kota Lionheart nyaris mencapai 10 juta jiwa. Kecuali beberapa anak muda dan anak binatang sihir yang sengaja tidak kuperiksa, aku sudah memindai semua makhluk hidup di sini. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang menyembunyikan cincin interspasial di dalam tubuhnya. Brody datang ke alam ini sekitar 30-an tahun yang lalu. Oleh karena itu, sangat mustahil Brody menyelundupkan cincin interspasial ke dalam tubuh anak-anak muda yang saat itu bahkan belum lahir. Pencarian ini benar-benar tidak mudah." Bebe mengerutkan kening sambil mendengus kasar. 8 paragon lainnya sudah menyuruh bawahan mereka untuk menggeledah seluruh kota Lionheart secara menyeluruh. Tapi meski sudah menghabiskan banyak waktu, mereka belum menemukan apa-apa. Dengan bawahan sebanyak itu, mereka pasti sudah membalikan setiap jengkal kota Lionheart. Linley mengangguk pelan. "Bos, kau sudah memindai seluruh daratan dan dasar lautan di alam Okerlund sampai bersih. Lagi pula, ini cuma alam material. Jarang ada orang yang punya cincin interspasial. 8 paragon itu pasti sudah dari tadi memerintahkan agar setiap orang yang memakai cincin interspasial digeledah." Bebe mendengus kesal. Sepertinya Brody benar-benar melakukan hal itu. Tidak ada kemungkinan lain. Satu-satunya kemungkinan yang tersisa adalah berlian duri merah itu dimasukkan ke dalam cincin interspasial, lalu disembunyikan di dalam tubuh suatu makhluk hidup. Sayangnya, populasi di alam Okerlund ini terlampau besar. 8 kuadriliun jiwa. Itu baru jumlah manusia saja. Masih ada ras elf, kurcaci, dan ras lainnya. Dan jangan lupakan binatang sihir yang mendiami daratan, langit, dan lautan. Jumlah mereka juga tidak masuk akal. Secara kuantitas, populasi binatang sihir jauh melebihi manusia. Dengan kekuatan spiritual Linley, jika ia harus memindai dengan hati-hati agar tidak melukai jiwa targetnya, Linley butuh waktu seharian penuh hanya untuk memindai 10 juta jiwa. Tentu saja kecepatan pemindaian ini sebanding dengan ratusan atau bahkan ribuan dewa. Tingkat tinggi biasa yang mencari secara bersamaan. 10 juta jiwa menghabiskan waktu sehari penuh bagi Linley. Lalu bagaimana dengan 8 kuadriliun jiwa? Berapa lama waktu yang ia butuhkan? Itu belum termasuk binatang sihir. Jumlahnya sungguh di luar nalar. Inilah alasan mengapa 10.000 dewa tingkat tinggi, 8 paragon, serta Linley dan Bebe belum juga menemukan berlian duri merah itu meski sudah menghabiskan waktu berbulan-bulan. Seandainya mereka berada di benua Yulan, kelompok sebesar ini mungkin sudah selesai menyisir setiap penduduk hanya dalam waktu sekitar 10 hari. Brody keparat, dia pasti sengaja memilih alam Okerlund ini. Bebe mengumpat kesal. Bersabarlah. Kita memang belum menemukannya, tapi mereka juga belum. Indra ilahi Linley terus mengawasi setiap sudut alam. Begitu mereka menemukannya, aku akan jadi orang pertama yang tahu. Iya sih, sahut Bebe. Bos, lalu menurutmu apa maksud pesan yang ditinggalkan Brody kepada Dewi Cahaya untuk disampaikan pada kita? 3 kata itu, kota Lionheart. Menurutmu apa maknanya? Bos, firasatku mengatakan kalau tempat disembunyikannya berlian duri merah itu pasti ada hubungannya dengan informasi ini. Linley menyahut sambil mengernyit. Brody tidak mungkin kurang kerjaan sampai meninggalkan petunjuk palsu hanya untuk menyesatkan kita. 3 kata, kota Lionheart, pasti menyimpan rahasia di baliknya. Dan rahasia itu akan menuntun kita ke tempat disembunyikannya berlian duri merah tersebut. Tapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan kota Lionheart? Seluruh ahli, termasuk Linley, saat pertama kali melihat kata-kata kota Lionheart, langsung menyimpulkan bahwa berlian duri merah itu disembunyikan di kota Lionheart. Namun setelah menyelidiki tempat itu, rasanya ada yang mengganjal. Bebe, ayo pergi. Aku mau ke perpustakaan penyihir di kota Lionheart untuk mencari literatur tentang kota ini. Mungkin saja aku bisa menemukan suatu petunjuk. Linley pun bangkit berdiri. Benar juga, kota Lionheart pasti punya rahasia tersendiri. Mungkin ada catatan atau dokumen yang memuat informasi tersebut. Wajah Bebe berbinar antusias. Dalam sekejap, Linley dan Bebe lenyap dari dalam istana. Di saat Linley dan Bebe melangkah menuju Institut Penyihir Lionheart, di sebuah kediaman megah dan menjulang di pusat kota Lionheart, Clementine tengah memerintahkan bawahannya untuk mendirikan markas di sana. Lord, kami sudah menyisir seluruh kota Lionheart,
Tak satu pun manusia maupun binatang sihir yang menyembunyikan cincin interspasial di dalam tubuh mereka, apalagi berlian duri merah. Seorang pemuda pendek berambut perak membungkuk hormat sembari melapor. Kecepatan memindai ratusan dewa tingkat tinggi itu memang cukup cepat, tapi baru setara dengan kecepatan Linley seorang diri. Kau boleh pergi sekarang, ucap Clementine. Baik, Lord. Pemuda berambut perak itu membungkuk, lalu pamit undur diri. Hanya menyisakan Clementine sendirian di pelataran tersebut. Bukan hanya Linley yang tengah menerka-nerka. Clementine juga sama pusingnya. Kertas itu hanya berisi 3 kata. Kota Lionheart. Tidak ada petunjuk lain. Apa maksud 3 kata tersebut? Tatapan mata Clementine berkilat tajam, dan ia pun segera mengerahkan kekuatan dewa utamanya. Gelombang indera ilahi yang sangat kuat menyapu ke segala arah, melesat dari benua Biscot, menembus kedalaman samudra, hingga akhirnya menyelimuti seluruh benua Fog Deep. Apa kau tahu makna di balik 3 kata di kertas itu? Clementine bertanya melalui pikirannya. Jauh di benua Fog Deep, di dalam kuil cahaya, Dewi Cahaya seketika merasakan jantungnya berdegup kencang, dan ia lekas menjawab, Lord, soal 3 kata itu, saya sendiri tidak tahu apa makna sebenarnya. Ada berapa banyak kota Lionheart di benua ini? Tanya Clementine. Hanya ibu kota kekaisaran Snow Lion di benua Biscot itu. Dewi Cahaya sangat yakin dengan jawabannya. Cuma 1. Clementine benar-benar dibuat kebingungan. Seandainya ada kota Lionheart lainnya, mungkin ia bisa mencari ke sana. Tapi sekarang, apa yang harus ia perbuat dengan 3 kata ini? Waktu Brody memberikan kertas itu padamu, apa dia mengatakan sesuatu? Apa kau sudah menceritakan semuanya secara rinci padaku? Tanya Clementine. 30 tahun lalu, waktu Brody turun ke alam Okerlund, dia datang bersama istrinya. Dia pernah datang ke Pulau Suci Cahaya milikku. Meskipun kami sama-sama dewa tingkat menengah, dia mengalahkanku dengan sangat mudah. Dia sempat tinggal di sini selama beberapa waktu, dan ketika dia pergi, dia memberiku sebuah hadiah. Dia bilang kalau ada banyak dewa yang turun ke kekaisaran Okerlund untuk mencari suatu pusaka. Aku harus menyerahkan benda ini pada salah satu ahli terkuat itu. Dia bilang setelah ahli terkuat itu mendapatkan pusakanya, aku akan diberi imbalan. Dewi Cahaya merasa sangat sedih. Ia awalnya mengira dengan menyerahkan kertas tersebut, ia akan menuai pujian dan imbalan setimpal. Tapi siapa sangka, jangankan imbalan, Clementine malah bersikap ketus padanya. Sebenarnya Brody sendiri pun tidak tahu bahwa berlian duri merah itu akan memancing kedatangan begitu banyak ahli, sampai-sampai mendatangkan 8 Paragon dan Linley. Dengan banyaknya ahli yang turun tangan, kalaupun ia menyerahkan kertas itu, yang lain pasti akan menyadarinya. Andai saja yang lain tidak menyadarinya, Clementine mungkin akan sangat kegirangan dan benar-benar menghadiahi Dewi Cahaya. Setelah ahli itu mendapatkan pusakanya, barulah kau diberi imbalan. Clementine mengernyit. Dari kalimat itu, ia menyimpulkan bahwa berlian duri merah tersebut pasti memang masih berada di alam Okerlund. Clementine menarik kembali indera ilahinya dari benua Fog Deep, lalu mengeluarkan perintah. Marquis Winter, kemarilah. Marquis Winter adalah pemilik kediaman megah ini. Namun, ketika rombongan Clementine datang, mereka hanya perlu menunjukkan lencana tingkat tinggi dari kuil cahaya, dan Marquis Winter langsung bersikap luar biasa hormat. Lord! Seorang pria tua berambut putih keperakan dengan mata biru yang menyala penuh semangat melangkah menghampirinya. Ia memberi hormat dengan sangat sopan. Temani aku jalan-jalan di sekitar kota Lionheart. Clementine memberi perintah. Bawa aku ke tempat-tempat menarik di kota ini. Baik Lord, saya sangat familiar dengan setiap sudut tempat maupun bangunan bersejarah yang ada di kota ini. Marquis Winter tidak mengetahui identitas asli Clementine. Ia mengira bahwa Clementine adalah pejabat tinggi dari kuil cahaya. Namun, hal itu sudah lebih dari cukup untuk membuatnya sangat segan. Masing-masing ahli memiliki pertimbangannya sendiri. Linley memilih pergi ke perpustakaan untuk menggali informasi mengenai kota Lionheart. Sementara Clementine membiarkan pria ini memandunya melihat-lihat keunikan kota tersebut. Meskipun indera ilahinya mampu memindai seluruh kota Lionheart, tanpa panduan dari penduduk lokal, ia tak akan tahu makna sejarah yang terkandung di dalam sebuah batu, meskipun batu itu telah ada sejak zaman antah berantah. Berkat panduan dari Marquis Winter, Clementine memperoleh cukup banyak wawasan tentang sejarah klasik kota Lionheart. Saat ini, Clementine dan Marquis Winter tengah berada di dalam sebuah museum sejarah. Dinding ruang pameran museum ini dipenuhi dengan pahatan relief raksasa yang sebagian besar posisinya sejajar satu sama lain.
Ruang pameran yang sangat luas itu hanya diisi oleh beberapa belas orang yang menyebar. Lihat, Lord. Marquis Winter terkekeh sambil menunjuk ke arah pahatan relief di depan mereka. 19 sosok di pahatan ini adalah kaisar pendiri kekaisaran Snow Lion, Vena, bersama dengan 18 kesatria paling setianya. Kesatria yang paling lemah di antara mereka pun sudah menembus tingkat 9, sedangkan Kaisar Vena adalah seorang ahli tingkat Saint. Clementine hanya mengangguk pelan. Tingkat 9? Saint? Bagi dewa tingkat tinggi seperti Clementine, tak ada bedanya. Lord, coba lihat ukiran ini. Marquis Winter beralih menunjuk sebuah ukiran raksasa di sebelah mereka. Ukiran tersebut menggambarkan seekor binatang sihir raksasa berjenis singa dengan satu tanduk di kepalanya. Di dalam ukiran itu, binatang sihir raksasa ini memiliki luka menganga di bagian bawah tubuhnya. Seseorang tampak terbang melesat keluar dari luka tersebut dengan tangan menggenggam sesuatu. Pahatan tersebut mengabadikan momen dramatis itu. Oh, menarik juga. Clementine terkekeh saat menatap ukiran tersebut. Lord, ukiran ini melukiskan mara bahaya terbesar yang pernah dihadapi oleh Kaisar Vena, sekaligus menjadi pertempuran yang melambungkan namanya. Marquis Winter menjelaskan dengan antusias. Dan pertempuran ini terjadi tepat di lokasi berdirinya kota Lionheart. Demi mengenang pertempuran epik itulah, Kaisar Vena membangun kota ini dan menamainya kota Lionheart. Asal-usul nama kota Lionheart, mata Clementine seketika berbinar. Coba ceritakan lebih detail. Marquis Winter belum pernah melihat pejabat tinggi kuil cahaya ini begitu antusias. Ia lantas bercerita dengan menggebu-gebu. Waktu itu, Kaisar Vena baru saja mencapai tingkat Saint, tapi dia kebetulan berpapasan dengan binatang sihir tingkat Saint, Silverhorn Snow Lion. Kala itu, kota Lionheart hanyalah sebuah kawasan tandus. Kaisar Vena terlibat pertarungan sengit dengan Silverhorn Snow Lion. Saat itu, Kaisar Vena baru saja menembus tingkat Saint tahap awal. Padahal umumnya, binatang sihir yang mencapai tingkat Saint punya kekuatan yang setara dengan manusia tingkat Saint tahap akhir. Clementine mengangguk perlahan. Kaisar Vena jelas terpojok dan nyaris meregang nyawa. Namun, di saat-saat kritis, ketika hidup dan matinya dipertaruhkan, Kaisar Vena berhasil menemukan celah kehidupan di tengah kepungan kematian. Dia nekat menerobos masuk ke dalam mulut Silverhorn Snow Lion. Dia masuk ke perut monster itu. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di dalam sana, tapi yang kami tahu, Kaisar Vena membelah perut monster itu dari dalam saat dia melarikan diri, dan di tangannya dia mencengkram sebagian jantung monster itu. Sudah jelas, dia telah menghancurkan jantung Silverhorn Snow Lion, dan tentu saja monster itu akhirnya mati. Pertempuran itu membuat kekuatan Kaisar Vena melonjak drastis. Dia pun menjadi ahli tingkat Saint paling kuat di seantero benua Biscod. Marquis Winter memaparkan kisahnya dengan sangat detail. Pantas saja kota ini dinamakan kota Lionheart. Senyum tipis tersungging di bibir Clementine. Ia membatin, dia mencengkram jantung Silverhorn Snow Lion, lalu merobek perutnya untuk meloloskan diri. Ayo kita pulang sekarang, ucap Clementine sambil berusaha menutupi gejolak hatinya. Pulang? Marquis Winter tertegun. Clementine tidak mempedulikannya. Ia bersikap seolah tak ada hal penting yang baru saja terjadi dan berjalan kembali ke kediaman Marquis Winter. Namun, baru sejam berselang usai mereka kembali ke sana, Clementine menyelinap pergi dari kota Lionheart. Melesat secepat kilat, Clementine menembus hamparan awan dalam sekejap. Matanya berkilat penuh kegembiraan yang meluap-luap. Hahaha, tak kusangka aku yang pertama kali menemukannya dari ke-9 Paragon. Jadi 3 kata itu merujuk pada sebuah kisah, menunjukkan fakta bahwa berlian duri merah disembunyikan di dalam tubuh Silverhorn Snow Lion. Clementine kini sangat yakin. Tepat pada saat itu juga, Clementine mengerahkan indera ilahinya untuk memindai seluruh populasi Silverhorn Snow Lion di penjuru alam tersebut. Di alam Okerlund, total ada 12 Silverhorn Snow Lion. Selain 2 ekor yang hidup bersama, 10 lainnya tersebar di berbagai tempat. Bagi Clementine, memindai 12 binatang sihir itu bukanlah hal yang sulit. Ia hanya butuh waktu sesaat untuk memeriksa seluruh tubuh ke-12 Silverhorn Snow Lion tersebut. Dan benar saja, ada 3 Silverhorn Snow Lion yang bersarang di kawasan Snowy Ice Cliff yang terletak di ujung utara benua Biscod. Silverhorn Snow Lion yang terbesar sekaligus paling kuat, rupanya menyembunyikan sebuah cincin interspasial di dalam tubuhnya.
Seandainya Clementine langsung pergi begitu tiba di kediamannya, para paragon lain pasti akan langsung curiga mengenai kemana ia pergi. Oleh karena itu, Clementine sengaja menunggu selama 1 jam. Meskipun tindakannya ini beresiko membuat paragon lain menyadari rahasia itu juga, Clementine sudah kehilangan kesabaran. Lagi pula, ia sangat percaya diri. Saat mereka berdelapan sadar, aku pasti sudah sampai di kawasan Snowy Ice Cliff. Ditambah lagi soal kecepatan, aku berada di posisi terdepan di antara kami bersembilan. Aku yang pertama kali berangkat, mereka tidak mungkin bisa menyusulku. Begitu berlian duri merah itu jatuh ke tanganku, jangan harap mereka bisa merebutnya kembali. Clementine sangat yakin, dewa tingkat tinggi paragon elemen cahaya memang ahli dalam hal kecepatan. Seberkas cahaya meluncur lurus menuju kawasan Snowy Ice Cliff di benua Beast God. Sementara itu, di kota Lionheart, Institut Penyihir Lionheart, ruang perpustakaan. Puluhan buku tebal nan berat bertumpuk di atas meja. Semuanya merangkum ragam kisah dan peristiwa seputar kota Lionheart. Sebagai ibu kota kekaisaran, tentu banyak sekali cerita tentang kota ini. Beberapa kitab membeberkan kisah para pahlawan yang lahir sepanjang sejarah panjang kota. Tak ketinggalan misteri legenda di balik tembok istana. Ada pula yang mengulas sejarah berdirinya Institut Penyihir dan sepak terjang sang kaisar pendiri. Materinya terlalu melimpah. Linley dan Bebe sama sekali buta perihal makna khusus yang tersirat di balik 3 kata sederhana itu. Mau tak mau, mereka harus menyaring setumpuk buku ini. Mereka berharap menemukan setitik pencerahan usai membaca suatu kisah, sehingga mereka bisa memecahkan teka-teki itu. Kening Linley berkerut, membuat Bebe tak ayal menoleh ke arahnya. Kenapa Clementine malah pergi dari kota Lionheart? Gumam Linley. Clementine pergi dari kota Lionheart. Mata Bebe membelalak. Bos, kota Lionheart itu kan ada kaitannya dengan berlian duri merah. Kenapa Clementine malah pergi? Secara logika, dia tak seharusnya pergi, ucap Linley dengan dahi berkerut. Kecuali dia sudah memecahkan makna sebenarnya dari 3 kata itu. Dia tahu kalau berlian duri merah itu tidak ada di kota Lionheart, tegas Bebe. Benar, itu satu-satunya penjelasan. Linley mengangguk. Bos, apa kita harus mengejarnya? Kalau dia mendapatkan berlian duri merah itu, apa yang akan kita lakukan? Bebe mulai panik. Linley menggeleng lalu tertawa. Tenang saja, ini belum waktunya untuk panik. Belum waktunya? Bebe tertegun. Linley pun menjelaskan. Coba kau pikir, kalau kita mengejarnya, bahkan seandainya kita berhasil menyusulnya, apa yang akan dilakukan Clementine? Dia kan belum memegang berlian duri merah itu. Bagaimana kita bisa tahu kemana kita harus pergi mencarinya nanti? Bebe terenyak. Benar juga, mereka tidak tahu di mana letak berlian duri merah itu. Mengejar Clementine tak akan mengubah kenyataan tersebut. Lagi pula, Clementine mengarah ke utara. Meskipun dia berhasil mendapatkan berlian duri merah itu, dia harus bergegas menuju susunan teleportasi di benua Fog Deep. Jaraknya jauh sekali. Kita bisa mencegatnya di tengah jalan. Linley menambahkan. Clementine tidak tahu seberapa besar kekuatanku yang sebenarnya. Selama ini, para paragon dianggap tak terkalahkan di antara para dewa tingkat tinggi. Ini adalah aturan mutlak sejak dulu. Setelah mendapatkan berlian duri merah, dia kemungkinan besar akan pergi sendirian untuk membawanya ke susunan teleportasi. Seandainya Linley hanya paragon biasa, Clementine mungkin benar-benar tak punya alasan untuk takut. Kalau begitu Bebe masih bingung. Duduk saja di sini dan baca buku-buku ini, ucap Linley dengan tenang. Oh, Bebe pasrah dan mencoba menenangkan hatinya. Sorot mata Linley tampak gelap dan dingin, dengan kilatan cahaya sedingin es yang sesekali melintas. Meski ia tampak sangat tenang, mana mungkin Linley benar-benar tenang. Dohering Coward telah mendidik Linley sejak kecil. Ia bisa dibilang sebagai guru Linley, sekaligus kakeknya. Walau ayahnya penting, bagaimanapun juga, ayahnya Hogg tak menghabiskan banyak waktu bersama Linley. Namun, kakek Dohering selalu mendampingi dan membimbing Linley. Di hati Linley, kedudukan kakek Dohering jelas setara dengan ayahnya. Terlebih lagi, kepergian kakek Dohering adalah luka yang terus membekas jauh di lubuk jiwa Linley. Jangankan mengorbankan 1 atau 2 klon ilahi. Sekalipun harus mempertaruhkan nyawanya sendiri, Linley sangat ingin menghidupkan kembali sang kakek. Dari situ bisa dibayangkan betapa besar hasrat Linley untuk mendapatkan berlian duri merah tersebut. Apapun taruhannya, aku harus mendapatkan berlian duri merah itu. Linley mengunci indera ilahinya pada Clementine yang tengah melesat jauh di sana. Clementine tak menyadarinya.
Namun ia sadar bahwa 7 paragon lainnya sedang mengawasinya. Demi menghindari kecurigaan Clementine, Linley sesekali menggunakan kekuatan dewa utama untuk memindainya. Ia ingin para paragon ini percaya kalau ia hanya memindai sesekali. "Bos, bos!" Bebe mendadak berseru riang, penuh kejutan. "Ada apa?" Linley tersentak. "Bos, cepat baca cerita ini." Dengan napas memburu dan mata berbinar, Bebe menyodorkan buku yang terbuka lebar ke arah Linley. 2 halaman yang tersingkap itu bahkan memuat sebuah gambar ilustrasi. Seekor Silverhorn Snow Lion dengan perut terkoyak oleh sosok manusia. Mata Linley melihat sekilas halaman tersebut, lalu memahami kisah utuhnya dalam sekejap. Silverhorn Snow Lion mencengkeram jantung yang hancur, lalu melesat keluar dari dalam perut. Inilah cikal bakal kota Lionheart. Linley tersentak. Ia dan Bebe sempat memutar otak memikirkan makhluk apa gerangan yang menyimpan berlian duri merah di dalam tubuhnya. Jika mereka harus memindai setiap makhluk satu persatu, ibarat mencari jarum di tumpukan jerami, entah butuh berapa lama. Namun, begitu membaca kisah ini, kemungkinan sebagian besar paragon juga akan paham. Linley dan Bebe turut terhenyak. Menggunakan indera ilahinya, Linley seketika menyapu bersih seluruh Silverhorn Snow Lion yang menghuni wilayah utara. Binatang sihir jenis ini menyukai suhu yang ekstrim, dan ujung utara benua Bisgod, kawasan Snowy Ice Cliff, kebetulan menjadi habitat 3 ekor di antaranya. Hanya dalam sekejap mata, Linley berhasil memindai ketiganya. 1 di antaranya menyimpan cincin interspasial di dalam tubuhnya. "Itu dia!" Linley sontak berdiri, matanya berkobar layaknya nyala api. "Bebe, ayo pergi! Ayo!" Usai membaca cerita tadi, Bebe kini bisa menebak rahasia tersebut. Linley dan Bebe menghilang dari dalam perpustakaan Institut Penyihir. Kemudian keduanya menjelma menjadi seberkas cahaya hijau, melesat cepat menuju utara. Linley juga sudah berangkat, jangan-jangan mereka semua sudah tahu rahasianya. Bayer seketika melesat keluar dari kota Lionheart. Menyadari kepergian Linley dan Bayer, ke-6 paragon lainnya tak lagi membuang waktu. Mereka serentak meninggalkan kota Lionheart, lalu melesat menyusul Linley dan Clementine. 3 kata, kota Lionheart, menyimpan kunci menuju berlian duri merah. Berdasarkan logika, mereka tak sepatutnya meninggalkan kota Lionheart. Namun, baru sehari menjejakkan kaki, Clementine malah angkat kaki. Tindakannya ini sudah lebih dulu memicu kecurigaan paragon lain. Tak berselang lama, giliran Linley yang hengkang dari kota. Kepergian 2 orang secara berturut-turut memberi guncangan hebat bagi ke-7 paragon yang tersisa. Maka mereka pun buru-buru mengikuti. Linley dan Bebe melesat menembus cakrawala dengan kecepatan tinggi. "Bos, kenapa kau tidak terbang dengan kecepatan penuh?" Bebe merasa tidak sabar. Linley masih saja menggunakan kekuatan dewa utama elemen angin. Ia tak mengerahkan kekuatan ilahi terpadu miliknya. Kecepatan Linley dengan kekuatan dewa utama elemen angin nyaris setara dengan paragon lainnya. Hal ini sengaja Linley lakukan untuk menyembunyikan kekuatannya. Tapi dalam kondisi seperti ini pun, Linley masih mau menyembunyikannya? "Kalau kecepatanku melonjak dan berlipat ganda, mereka pasti terkejut dan bingung. Bakal timbul masalah besar nanti," sahut Linley. "Yang terpenting, Clementine berangkat jauh lebih dulu ketimbang aku. Dia pasti sudah tiba di kawasan Snowy Ice Cliff. Meskipun kecepatanku berlipat ganda, aku takkan bisa menyusulnya dan menemukan Silverhorn Snow Lion itu lebih dulu." Lantaran tak sanggup mengejar dengan kecepatan maksimal, alangkah baiknya ia tetap menyembunyikan kekuatannya untuk sementara waktu. Selama Linley tak mengumbar kekuatannya, Clementine pasti akan terus meyakini mitos bahwa paragon tak terkalahkan di antara para dewa tingkat tinggi. Bila saatnya tiba, Linley pasti akan memiliki celah. Seandainya Clementine tahu seberapa kuat Linley sebenarnya, ia pasti bakal bersiap diri. Peluang Linley untuk merebut berlian duri merah pun bakal menipis. Sekarang, Clementine pasti sudah tiba di tempat Silverhorn Snow Lion itu. Hati Linley cukup gelisah, tapi demi berlian duri merah itu, ia harus menenangkan diri. Kawasan Snowy Ice Cliff ini adalah wilayah paling dingin di benua Bisgod. Wilayahnya membentang sangat luas, mencapai 10 juta kilometer. Konon, di kawasan Snowy Ice Cliff, inilah bernaung berbagai ras purba semacam Glacier Giants, Deep Sea Lions, Silverhorn Snow Lion, dan sederet binatang sihir tingkat saint berelemen air lainnya. Nyaris tak ada jejak manusia di sana. Ahli bela diri yang ingin berlatih pun jarang ada yang singgah. Udaranya teramat dingin, kepingan salju berterbangan acak,
dan angin dingin menderu bagaikan pisau. Seekor Silverhorn Snow Lion sebesar bukit meringkuk di dalam gua raksasa yang menjorok ke dalam gletser besar. Menilik statusnya sebagai binatang sihir tingkat atas, tak satu pun binatang sihir berani mendekati radius 100 km dari sarangnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya menukik tajam dari angkasa, langsung memasuki gua. Dua embusan asap putih pekat, setebal pilar, mengepul dari lubang hidung Silverhorn Snow Lion itu. Sepasang mata peraknya yang bulat menatap tajam sosok yang baru datang tersebut, yaitu seorang pria berambut keemasan dalam balutan jubah putih longgar. Clementine, siapa kau? Naluri Silverhorn Snow Lion itu berdesir. Ia merasa sosok ini luar biasa. Clementine tersenyum, lalu membentangkan domain dewanya, menutup rapat area tersebut. Ia juga mengerahkan indera ilahinya sebagai paragon. Dengan cara ini, Clementine memastikan paragon lain takkan mampu menembus pertahanannya, lalu mengintip apa yang tengah terjadi di dalam. Apa ada dewa yang pernah menyerahkan sebuah cincin interspasial padamu? Clementine bertanya sambil melepaskan auranya. Aura keberadaan yang menakutkan. Tubuh Silverhorn Snow Lion seketika bergetar hebat, lalu ia merayap turun dengan kaki gemetar. Ia menatap Clementine yang berdiri tegap di hadapannya dengan penuh ketakutan. Sewaktu Clementine menyembunyikan auranya, itu lain ceritanya. Tapi kini auranya menyembur tanpa hambatan. Silverhorn Snow Lion itu merasa dirinya ibarat semut yang berhadapan dengan seorang raksasa. Iya, tuan saya pernah memberikan sebuah cincin interspasial pada saya. Silverhorn Snow Lion itu buru-buru menjawab. Sembari bicara, ia membuka mulutnya dan sebuah cincin interspasial hitam meluncur keluar. Beberapa binatang sihir bisa menyimpan benda di dalam tubuh mereka. Contohnya naga raksasa atau behemoth, mereka punya organ yang berfungsi layaknya kantung penyimpanan untuk mengangkut barang. Biasanya, barang-barang bisa dimasukkan ke situ. Sangat jarang ada binatang sihir yang menggunakan cincin interspasial, kecuali jika mereka bertransformasi menjadi wujud manusia. Sebenarnya, cincin interspasial ini tidak terlalu berguna bagi saya. Kalau Anda menginginkannya, Lord, saya bersedia menyerahkannya pada Anda. Silverhorn Snow Lion itu buru-buru melepaskan ikatan darahnya pada cincin tersebut. Belum pernah ia merasa begitu ketakutan sepanjang hidupnya. Aura keberadaan di hadapannya ini ribuan kali lebih dahsyat dibandingkan mantan tuannya. Silverhorn Snow Lion itu bahkan merinding, seolah sosok ini adalah perwujudan dari alam semesta tanpa batas, yang sanggup melenyapkannya hanya dengan sebersit niat. Kalau begitu, cincin ini sekarang milikku. Clementine menyambar cincin interspasial itu, segera mengikatnya dengan darah, lalu memasukkan indera ilahinya. Ini, sukacita tak terbendung terpancar dari mata Clementine. Tepat sekali, cincin interspasial ini praktis melompong. Hanya ada satu barang di sana, sebuah berlian duri merah. Berlian duri merah itu memancarkan aura kehidupan. Lewat kekuatan indera ilahinya, Clementine mampu merasakannya dengan sangat jelas. Akhirnya aku mendapatkannya. 8 orang bersaing denganku, tapi pada akhirnya ini tetap jadi milikku. Clementine tersenyum lebar. Sedetik kemudian, seiring kilatan cahaya, ia melesat ke udara, melaju kencang menuju benua Fog Deep. Berkat perpaduan indera ilahi dan domain dewa, Clementine sukses mengelabui para paragon lainnya. Namun, Linley melihat semuanya dengan sangat jelas. Raut kegembiraan yang menghiasi wajah Clementine telah menyapu bersih segala keraguan di hati Linley. Dalam sekejap mata, 7 paragon, termasuk Linley dan Bebe, kompak memutar arah, berambisi untuk mencegat Clementine di tengah perjalanannya. Clementine mendapatkan berlian duri merah itu. Jangan sampai dia lolos. Sebuah suara berat terngiang di benak Linley. Clementine mengerahkan indera ilahinya untuk menghalangi kita. Tapi aku sempat memindai Silverhorn Snow Lion itu. Dia memang menyimpan cincin interspasial di tubuhnya. Tapi sekarang sudah lenyap. Clementine pasti sudah merampasnya. Linley berkata kepada ke-7 paragon. Semuanya, mari berpencar dan kepung dia dari segala sisi. Pokoknya jangan biarkan dia melarikan diri. Tanpa banyak bicara, ke-7 paragon menyetujuinya. 8 pendar cahaya menyebar membelah cakrawala, bertekad menjegal sang paragon cahaya. Sebagai orang yang mendalami hukum cahaya, kecepatan Clementine sangatlah tinggi, bahkan di antara jajaran paragon ini. Ruang bergetar hebat saat seberkas cahaya melesat ke depan. Sesuai dugaanku,
Mereka berdelapan datang untuk menghadangku. Clementine menyebarkan indera ilahinya dan menyadari bahwa Linley beserta 7 ahli lainnya telah merapatkan barisan untuk memblokir jalur di depannya. Kecuali Clementine memutuskan untuk tidak kembali melalui susunan teleportasi, ia tidak mungkin bisa menghindari kepungan mereka berdelapan. Alasan Clementine hanya memperhitungkan 8 orang adalah karena ia sama sekali tidak menganggap keberadaan Bebe. Mereka hanya membuang-buang waktu dengan bertindak seperti ini. Clementine tersenyum, menampakkan kilat kepuasan di bibirnya. Pada saat yang sama, ia mengirimkan indera ilahinya ke benak salah satu bawahannya. Derry, cepat beritahu penguasa cahaya kalau aku sudah mendapatkan berlian duri merah. Baik, Lord. Kelompok dewa tingkat tinggi yang dibawa oleh Clementine memiliki klon ilahi yang masih menetap di alam ilahi cahaya, tepat di sisi penguasa cahaya, dan mereka terus-menerus melaporkan segala peristiwa yang terjadi di alam Okerlund. Katakan juga pada penguasa cahaya kalau aku sedang dihadang oleh 8 paragon dan situasinya cukup buruk. Jika aku cukup beruntung dan bisa lolos dari kepungan mereka, aku akan bisa pulang melalui susunan teleportasi. Namun, jika aku gagal, aku mungkin akan berakhir terjebak di dalam ruang kacau. Bahkan Clementine tidak terlalu percaya diri bahwa ia akan mampu melepaskan diri dari 8 ahli yang sama kuatnya dengan dirinya. Jika aku gagal, aku akan membawa berlian duri merah ini bersamaku ke ruang kacau. Beritahu penguasa cahaya agar masuk ke ruang kacau dari sekarang dan bergegas menuju alam Okerlund. Jika aku masuk ke ruang kacau, aku butuh bantuan penguasa cahaya untuk menyelamatkanku. Clementine memberi perintah dengan tegas. Baik, Lord. Saya akan langsung melapor ke penguasa cahaya, jawab agen informasi itu dengan tergesa-gesa. Clementine sudah siap mengantisipasi kedua kemungkinan. Ini bisa dibilang sebagai rencana yang tanpa celah. Jika ia bisa lolos dari kepungan, ia akan terus maju. Jika gagal, ia akan masuk ke ruang kacau. Penguasa cahaya akan menyelamatkannya. Apa yang perlu ia takutkan? Begitu masuk ke ruang kacau, bahkan dewa tingkat tinggi Paragon tidak akan mampu mengendalikan pergerakannya sendiri. Mereka justru akan terseret oleh arus gelombang ruang kacau yang tiada akhir. Namun tentu saja, rencana ini bertumpu pada fakta bahwa Paragon tidak terkalahkan di antara para dewa tingkat tinggi. Seandainya ada yang bisa membunuhnya dengan mudah, ia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk kabur. Sebenarnya walaupun strategi Clementine agak sederhana, rencananya tetap tergolong sempurna. Bagaimanapun juga, selama bertahun-tahun yang tak terhitung lamanya, fakta bahwa Paragon tidak terkalahkan di antara para dewa tingkat tinggi memang terbukti benar. Kemungkinan besar semua dewa utama pun mempercayai hal ini. Lord, penguasa cahaya, sangat senang. Beliau sangat memuji Anda, dan beliau sudah memasuki celah spasial, lalu kini berada di dalam ruang kacau, bergegas menyusul ke alam Okerlund. Namun, jarak dari ruang kacau alam ilahi cahaya ke alam Okerlund terlalu jauh. Meskipun dengan kecepatan penguasa cahaya, tetap dibutuhkan waktu. Clementine kini merasa lebih tenang. Bagus sekali, semuanya sudah siap. Sekarang, aku akan menemani kalian berdelapan bermain-main sebentar. Mari kita lihat apakah kalian mampu menghentikanku. Sudut bibir Clementine melengkung ke atas. Ia tidak yakin ada yang bisa merebut berlian duri merah itu darinya. Kelompok Linley yang berjumlah 8 orang melesat dengan kecepatan tinggi. Ombak lautan bergulung-gulung. Kelompok Linley saat ini sedang terbang di atas hamparan laut. Karena Clementine bergerak lurus menuju benua Fogdeep, ia tentu saja harus melintasi laut. Oleh karena itu, jika para paragon lain ingin menghentikannya dengan kekuatan penuh, mereka harus mencegat Clementine di atas laut. Berdasarkan informasi yang kumiliki, Clementine mempunyai artefak dewa utama tipe pertahanan. Sebuah suara dingin dan ganas memasuki benak Linley. Jadi, jika kita ingin bertindak, sebaiknya kita menggunakan serangan jiwa. Masalahnya, Paragon memiliki jiwa yang sangat kuat. Satu-satunya cara agar kita bisa membunuhnya adalah jika kita berdelapan serentak menyerangnya dengan serangan jiwa. Orang yang berbicara adalah satu-satunya wanita di kelompok itu, seorang Paragon petir. Membunuhnya? Itu sangat sulit. Suara Dunnington menembus benak semua orang. Menurutku, nanti yang tercepat di antara kita, yaitu Balmer, Bayer, Linley, dan Nanessa, akan bertugas memperlambat pergerakannya. Jangan biarkan dia kabur. Selama dia tidak bisa kabur, begitu dia menghadapi serangan gabungan kita, barulah kita punya kesempatan untuk membunuhnya. Dalam catatan sejarah, memang pernah ada Paragon yang tewas di tangan dewa utama. Namun, belum pernah sekalipun tercatat ada seorang Paragon yang dibunuh oleh sekelompok Paragon.
Bukan karena hal itu mustahil, melainkan karena kemungkinan yang banyak paragon berkumpul di satu tempat lalu bekerja sama nyaris tidak pernah terjadi. Tujuan kita bukan untuk membunuhnya, tapi hanya untuk memaksanya menyerahkan berlian duri merah. Suara dingin itu menyahut. Begitu diserahkan, siapa yang akan mengambilnya? Tanya Bayer. Diskusi melalui indera ilahi dari kelompok paragon ini seketika terhenti. Terlalu awal untuk membahas hal ini, ucap Linley. Apa kalian pikir akan mudah bagi kita untuk mendapatkan berlian duri merah dari Clementine? Mari kita pikirkan dulu cara memaksanya menyerahkan benda itu. Mengenai siapa yang akan mendapatkannya, menurutku tidak ada yang mau mengalahkan. Nanti itu akan ditentukan oleh siapa yang punya kemampuan untuk merebutnya. Linley, benar, itu akan ditentukan oleh siapa yang punya kemampuan untuk merebutnya. Tak ada satupun paragon yang rela mengalah satu sama lain. Hanya dengan mengandalkan kemampuan seseorang dapat merampas berlian duri merah itu, lalu melarikan diri dari yang lain. Hanya dengan cara itulah paragon lainnya akan mengaku kalah. Bos, apa kau merasa yakin sekarang? Tanya Bebe dengan nada cemas. Barusan mereka bilang kalau Clementine punya artefak dewa utama. Aku 90% yakin. Tatapan Linley menajam saat ia melihat jauh ke depan. Dia datang! Baik kelompok Linley maupun Clementine sama-sama melaju dengan kecepatan tinggi. Menghadapi hadangan dari 8 ahli hebat ini, meskipun Clementine ingin menghindar, ia tak akan bisa melakukannya. Clementine sudah tiba. Suara dingin dan tajam itu berseru. Kita lakukan saja sesuai saran Dunnington tadi. Aku, Balmer, Bayer, dan Linley akan bertanggung jawab untuk mengepungnya dan mencegahnya kabur. Kemudian, semuanya akan bersama-sama menggunakan serangan jiwa terhadapnya. Dia sendirian. Menahan serangan jiwa dari 8 paragon? Kemungkinan besar dia tidak akan mampu. Bebe, kau perhatikan saja dari sini, ucap Linley. Baik, bos. Bebe mengerti bahwa untuk pertempuran di tingkat ini, jika ia ikut campur, ia hanya akan menjadi beban. Tanpa ragu sedikit pun, kelompok Linley yang berjumlah 8 orang melesat bagaikan 8 sambaran petir, membentuk jaring saat mereka menerjang ke arah seberkas cahaya di kejauhan itu. Clementine. Tatapan Linley terfokus erat pada seberkas cahaya tersebut. Tiba-tiba, lintasan cahaya itu meliuk, mencoba menyelinap melewati rombongan Linley. Jangan mimpi! Linley, Balmer, Bayer, dan Nanessa tiba-tiba menambah kecepatan mereka. Mereka berempat tak kalah cepat dari Clementine, dan saat mereka mengepung dari 4 arah yang berbeda, mereka dengan mudah menutup semua jalur pelarian Clementine. Clementine, kau tidak akan bisa melarikan diri! Suara Balmer bergema di benak Clementine. Haha, kalian ingin menghentikanku? Teruslah bermimpi. Clementine tahu bahwa tak ada cara baginya untuk mengelak, tetapi ia mendadak menerjang dengan kecepatan penuh ke arah Bayer. Sebagai seorang paragon angin, keahlian utama Bayer terletak pada serangan fisik, tetapi sedikit kurang dalam serangan jiwa. Di sisi lain, Clementine mempunyai artefak dewa utama tipe pertahanan, sehingga ia sama sekali tidak takut pada Bayer. Dia mau lari melewatiku? Raut wajah Bayer menjadi dingin. Tiba-tiba angin liar menderu, dan Bayer langsung berubah menjadi ribuan bayangan. Ini adalah teknik doppelganger dari hukum angin. Anehnya, ribuan doppelganger itu justru menghasilkan tornado yang aneh, yang sama sekali tidak memicu getaran spasial sedikit pun. Melihat hal ini, Linley diam-diam terkejut. Ribuan doppelganger bergabung untuk mengeksekusi teknik angin dimensi. Ini benar-benar tak terbayangkan. Secara logika, seharusnya hanya tubuh aslinya sajalah yang bisa menggunakan misteri mendalam. Namun Bayer jelas telah mengembangkan teknik yang membuat semua bayangannya juga memiliki akses ke teknik ini. Selain itu, teknik ini memberikan efek khusus layaknya sebuah formasi sihir yang membuat efek teknik angin dimensi ini berlapis-lapis dan sepenuhnya mengunci ruang di sekitarnya. Daya tarik dan pengekangan yang mengerikan langsung menyelimuti Clementine. Bayer ternyata memiliki teknik semacam ini. Clementine merasa sangat panik. Meskipun misteri mendalam dari hukum itu sama, serangan yang bisa dikembangkan belum tentu sama persis. Setelah mendapatkan pencerahan pada misteri mendalam, seseorang masih harus mengembangkan metode terbaik untuk menerapkannya. Teknik Bayer ini adalah metode yang cukup cerdik dalam menerapkan misteri mendalam. Sekarang saatnya, serangan jiwa. Suara Dunnington terdengar di benak semua orang, termasuk Linley. Seketika itu juga, ke-8 orang, termasuk Linley, meluncurkan serangan jiwa tanpa ragu sedikit pun. Gawat! Wajah Clementine berubah drastis.
tubuh Clementine tiba-tiba memancarkan ribuan sinar cahaya keemasan, membentuk kelompok padat dari banyak Clementine. Teknik doppelganger tersedia pada hukum angin, hukum kegelapan, maupun hukum cahaya. Tapi tentu saja, prinsip di balik masing-masing hukum itu sedikit berbeda. Untuk saat ini, kelompok Linley tidak bisa segera menentukan mana tubuh yang asli. Meskipun semua orang tahu bahwa tubuh asli Clementine tidak akan bisa lari terlalu jauh dan posisinya hanya berkisar beberapa meter dari lokasi awal, di dalam radius beberapa meter itu terdapat 5 Clementine. Satu-satunya wanita dalam pertempuran ini, paragon petir Nanessa, merentangkan kedua tangannya. Seketika, di area sekitarnya dalam radius 10.000 meter, ribuan kilat muncul entah dari mana. Petir yang buas dan ganas menyambar ke bawah dengan liar. Dalam sekejap, hampir seluruh doppelganger yang diciptakan Clementine hancur, hanya menyisakan tubuhnya yang asli. "Hentikan!" Clementine berteriak keras sambil melesat mundur, ingin menjauh dari kelompok Linley. "Serang!" Tak ada keraguan sama sekali. Saat Dunnington memberi perintah, mereka berdelapan melepaskan serangan jiwa. 8 sinar serangan jiwa melesat membelah langit, menyerang ke arah Clementine. Sejak awal, serangan jiwa selalu memiliki kecepatan yang mengerikan. Dewa tingkat tinggi biasa tidak akan bisa menghindarinya sama sekali. Tetapi bagaimanapun juga, pergerakan Paragon jauh lebih cepat dari dewa tingkat tinggi. Bahkan saat menghadapi ancaman serangan jiwa tersebut, ia masih bisa menghindar sedikit. Tubuh Clementine tiba-tiba meliuk. Ia berhasil menghindari 6 serangan jiwa, tetapi 2 di antaranya tetap menembus tubuhnya. Raut wajah Clementine sedikit berubah. "Serang lagi!" Dunnington tak ragu sedikit pun. "Hentikan! Jika kalian terus menyerang, aku akan menghancurkan cincin interspasial ini." Suara Clementine seketika menggema di benak ke-8 lawannya. Pada saat yang sama, sebuah cincin interspasial muncul di tangan Clementine. Mata kelompok Linley berbinar dan mereka segera menghentikan serangan. "Clementine, berlian duri merah ini tidak pantas untuk kau miliki. Serahkan saja." Balmer tersenyum sinis. Nanessa menatap dingin ke arah Clementine dengan mata ungunya. "Serahkan, Clementine." Linley pun turut menatapnya. Clementine menyapu pandangannya ke semua lawannya, lalu tertawa mengejek. "Aku benar-benar tidak menyangka hari seperti ini akan tiba. Seandainya sudah tahu, sejak dulu aku pasti pergi ke medan perang alam untuk mendapatkan artefak dewa utama pelindung jiwa." Seorang Paragon menghadapi serangan gabungan dari sekelompok Paragon? Peristiwa semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Para Paragon tak pernah mengantisipasi akan datangnya hari seperti ini. Oleh karena itu, selain sebagian kecil Paragon yang memang berpartisipasi dalam perang alam untuk mendapatkan 3 artefak dewa utama, sebagian besar Paragon tidak memiliki artefak dewa utama, atau hanya memiliki 1 saja. Bagaimanapun juga, memiliki artefak dewa utama atau tidak, hal itu tidak memberikan banyak perbedaan bagi mereka. Artefak dewa utama baru akan membuktikan kegunaannya jika mereka menderita serangan dari sekelompok Paragon. "Kalian berdelapan benar-benar kejam. Bukankah ini hanya sebuah jimat dewa tertinggi? Kenapa harus bertarung mati-matian seperti ini?" Clementine mengusap hidungnya, lalu tertawa kecil. "Alasan kenapa kita bersembilan memburu jimat dewa tertinggi ini adalah demi menjaga wibawa dewa utama junjungan kita dan untuk mendapatkan sedikit kekuatan dewa utama. Untuk apa bertarung sampai sejauh ini? Memang bagi dewa tingkat tinggi Paragon, jimat dewa tertinggi tidak memiliki banyak manfaat. Benda itu tidak sepadan dengan pertaruhan nyawa mereka. Namun, hal tersebut hanya berlaku jika nyawa mereka sendiri yang terancam. Para Paragon sama sekali tidak keberatan mencabut nyawa Paragon lain untuk mendapatkan benda itu. Karena kau sudah berkata begitu, sebaiknya kau serahkan berlian duri merah itu, desak Dunnington.